Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita masih selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca The Five Second Rule, tulisan dari Mel Robbins. Saat ini kita akan masuk ke bagian 1, bab 2, bagaimana saya menemukan The Five Second Rule. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Keberanian ditemukan di tempat-tempat yang tidak terduga. J.R.R. Tolkien. Semua ini berawal pada tahun 2009. Usia saya 41 tahun dan menghadapi beberapa masalah berat dengan keuangan, pekerjaan, dan perkawinan saya. Segera setelah saya bangun setiap pagi, saya rasakan adalah ketakutan. Pernah Anda merasa seperti itu? Itu yang terburuk. Alarm berbunyi, sementara Anda tidak merasa ingin bangun dan menghadapi hari. Atau Anda tidak bisa tidur pada malam hari karena kepala Anda berputar memikirkan semua masalah Anda. Itulah saya. Selama berbulan-bulan, saya merasa sangat tidak berdaya dengan berbagai persoalan yang saya alami hingga hampir tidak mampu bangkit dari tempat tidur. Ketika alarm berbunyi pukul 6 pagi, saya berbaring di sana sambil memikirkan tentang hari di hadapan saya. Gadai atas rumah, neraca keuangan yang negatif, karir yang gagal, betapa saya sangat membenci suami saya. Kemudian, saya akan menekan tombol tidur, tidak sekaligus tetapi berulang-ulang kali. Awalnya tidak terlalu menjadi masalah, tetapi sebagaimana halnya dengan setiap kebiasaan buruk, seiring berjalannya waktu, ia akan menumpuk menjadi masalah yang jauh lebih besar yang berdampak terhadap seluruh hari saya. Pada saat akhirnya saya bangkit, anak-anak sudah ketinggalan bus, sehingga saya merasa seakan-akan gagal dalam hidup. Saya menghabiskan sebagian besar hari-hari saya dengan perasaan lelah, terlambat, dan merasa benar-benar tidak berdaya. Saya bahkan tidak tahu bagaimana awalnya. Saya hanya ingat selalu merasa sangat gagal. Kehidupan profesional saya amat terpuruk. Selama 12 tahun terakhir, saya seringkali berganti karir hingga saya mengembangkan banyak kepribadian. Setelah lulus dari sekolah hukum, saya mengawali karir sebagai pembela umum untuk Legal Aid Criminal Defense Society di New York City. Kemudian saya bertemu dengan suami saya, Chris, dan kami menikah lalu pindah ke Boston agar dia dapat mengambil MBA-nya. Di Boston, saya sibuk bekerja untuk sebuah firma hukum besar dan selalu merasa tidak bahagia. Ketika putri-putri kami lahir, saya memanfaatkan cuti hamil untuk mencari pekerjaan baru dan mendarat di lingkungan startup di Boston. Selama tahun-tahun itu, saya bekerja pada beberapa perusahaan startup teknik. Memang menyenangkan, dan saya belajar banyak, tetapi tidak pernah merasa bidang teknik adalah karir yang tepat untuk saya. Saya membayar seorang pelatih guna membantu saya mengetahui apa yang harus saya lakukan dengan hidup saya. Bekerja dengan pelatih membuat saya juga ingin menjadi pelatih. Maka, seperti kebanyakan orang lain, saya pun bekerja pada siang hari, mengurus anak-anak sepulangnya di rumah, dan belajar pada malam hari guna mendapatkan sertifikat yang saya perlukan. Akhirnya, saya meluncurkan bisnis pelatihan saya. Saya sangat menyukai pekerjaan saya, dan mungkin masih tetap menjalaninya seandainya media tidak memanggil. Karir media saya diawali sebagai suatu kebetulan. Majalah Inc. menerbitkan sebuah artikel yang menampilkan bisnis pelatihan saya. Kemudian, seorang eksekutif di CNBC melihatnya dan memanggil saya.
Satu panggilan itu mengarah pada banyak pertemuan. Setelah melakukan tryout selama beberapa bulan, saya tiba pada kesepakatan pengembangan dengan ABC dan sebuah pertunjukan radio call-in di Sirius. Kedengarannya menarik, tetapi sebenarnya tidak. Saya terkejut saat mengetahui bahwa sebagian besar kesepakatan pengembangan tidak memberikan penghasilan yang besar, bahkan radio membayar di bawah itu. Pada kenyataannya, saya adalah ibu dengan 3 anak yang harus berkendara pulang pergi ke New NYC, tidur di sofa teman-teman di kota, melatih klien sebagai sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat mengandalkan teman dan keluarga untuk mengisi kekosongan dalam pengasuhan anak, dan melakukan apa saja yang bisa saya lakukan agar semua berjalan lancar. Sesudah beberapa tahun berkecimpung di bisnis media, saya mendapatkan istirahat besar saya. Saya di-casting untuk menjadi pembawa acara sebuah reality show untuk Fox. Saya membayangkan dapat memecahkan semua masalah keuangan kami dengan menjadi bintang TV. Menggelikan. Kami melakukan pengambilan gambar untuk beberapa episode dari sebuah pertunjukan dengan nama Someone's Got to Go. Kemudian jaringan membatalkan acara tersebut. Dalam sekejap, karir media saya mengalami jalan buntu. Saya hanya dibayar jika kami melakukan pengambilan gambar. Saya mendapati diri saya tidak bekerja dan terperangkap dalam kontrak 10 bulan yang menghalangi saya untuk mengejar pekerjaan di media lain. Pada waktu ini, Chris sudah menyelesaikan MBA-nya dan mengawali restoran pizza tipis dengan sahabatnya di daerah Boston. Awalnya, semua berjalan lancar. Lokasi pertama adalah sebuah home run. Perusahaan berhasil memenangkan Best of Boston, beberapa penghargaan regional, dan pizzanya memang enak. Mereka membuka restoran kedua, dan atas dorongan dari sebuah rantai makanan besar, sebuah toko grosir, dari luar kelihatan seakan-akan bisnis berkembang. Namun pada neraca rugi laba, perputaran roda mulai melambat. Mereka terlalu cepat berkembang. Restoran kedua gagal dan bisnis grosir membutuhkan tambahan dana untuk berkembang. Dengan begitu cepat, semuanya menjadi sangat menakutkan. Seperti kebanyakan pemilik usaha kecil, kami pun menggunakan pinjaman rumah dan simpanan hari tua kami untuk bisnis restoran yang sekarang menghilang di depan mata kami. Tidak ada lagi simpanan yang tersisa, sementara dana pinjaman rumah kami sudah terpakai semua. Minggu berlalu tanpa ada pembayaran yang diterima Chris. Rumah kami mulai digadaikan. Dengan tidak bekerjanya saya dan bisnis Chris yang sedang berjuang, tekanan keuangan kami semakin bertambah. Surat-surat yang menakutkan dari pengacara seakan berdatangan setiap hari, sementara cek selalu ditolak. Telepon penagihan tidak pernah berhenti berdering sehingga kabel telepon pun kami cabut. Ketika ayah saya mengirimi uang untuk menutup hipotek rumah, saya merasa bersyukur sekaligus malu. Di depan umum, kami berusaha tetap menjaga penampilan karena banyak teman dan anggota keluarga yang ikut berinvestasi di bisnis restoran yang justru membuat tekanan terasa semakin berat. Chris dan rekannya bekerja sepanjang hari guna menyelamatkan restoran. Saya berusaha untuk tetap bersemangat, tetapi di dalam saya merasa tidak berdaya, malu, dan takut. Masalah keuangan membuat keluarga kami berantakan. Saya menyalahkan restoran, sementara suami saya menyalahkan saya karena mengejar karir di bisnis media, yang sebenarnya adalah kami berdua yang harus disalahkan. Tidak peduli seberapapun buruknya kehidupan Anda dapat selalu membuatnya semakin buruk. Itulah yang saya lakukan. Saya terlalu banyak minum, benar-benar terlalu banyak. Saya iri kepada teman-teman yang tidak perlu bekerja. Saya suka menggerutu dan menghakimi. Persoalan kami kelihatan begitu besar, sehingga saya meyakinkan diri sendiri bahwa tidak ada yang bisa saya lakukan. Sementara itu, di depan umum, saya berpura-pura bahwa semua baik-baik saja.
Bila mengingat ke belakang, saya bisa melihat bahwa lebih mudah untuk menyesali diri sendiri dan menyalahkan Chris, serta bisnisnya yang sedang berjuang daripada melihat ke cermin dan menguasai diri saya. Cara terbaik untuk menjelaskan betapa saya merasa terjebak oleh kehidupan dan keputusasaan. Saya merasa terjebak oleh kehidupan dan keputusan-keputusan yang saya buat. Saya merasa terjebak oleh masalah keuangan kami, dan saya merasa terjebak dalam pertarungan yang mengecewakan dengan diri saya sendiri. Saya tahu apa yang seharusnya dan bisa saya lakukan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik, tetapi saya tidak bisa membuat diri saya untuk melakukan semua itu. Hal-hal kecil seperti bangun pada waktunya, bersikap lebih ramah kepada Kris, mencari dukungan dari teman-teman, mengurangi minum, dan merawat diri saya sendiri lebih baik lagi. Namun, tahu apa yang harusnya namun, tahu apa yang harus Anda lakukan tidak cukup untuk menciptakan suatu perubahan. Saya berpikir tentang latihan, tetapi saya tidak akan melakukannya. Saya berpikir untuk menelepon seorang teman, tetapi tidak saya lakukan. Saya tahu bahwa seandainya saya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar industri media, pasti akan membantu. Tetapi saya tidak mampu memotivasi diri saya untuk mencari pekerjaan. Saya tidak merasa nyaman untuk kembali melatih orang-orang karena saya sendiri merasa seperti orang gagal. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, tetapi saya tidak bisa mendorong diri saya untuk bertindak. Dan itulah yang menjadikan berubah begitu sulit. Perubahan menuntut Anda untuk melakukan hal-hal yang terasa berat dan menakutkan. Perubahan menuntut keberanian dan rasa percaya diri, dan saya membutuhkan keduanya. Yang benar-benar saya lakukan adalah menggunakan banyak waktu untuk berpikir. Berpikir membuat segalanya semakin buruk. Semakin saya memikirkan situasi yang sedang kami alami, semakin saya takut. Itulah yang dilakukan oleh pikiran Anda ketika Anda memusatkan perhatian pada masalah. Justru membuat masalah menjadi besar. Semakin saya khawatir, semakin saya tidak pasti dan tidak berdaya. Semakin saya pikirkan, semakin saya merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Setiap malam, saya minum sedikit untuk melupakan keadaan. Saya naik ke tempat tidur dalam keadaan mabuk atau mengantuk, menutup mata saya, dan bermimpi tentang kehidupan yang lain. Kehidupan di mana saya tidak perlu bekerja dan semua persoalan kami menghilang dengan sendirinya. Pada saat saya bangun, saya harus menghadapi kenyataan. Hidup saya adalah sebuah mimpi buruk. Umur saya 41, menganggur dalam keuangan yang hancur, berjuang dengan masalah kecanduan minuman, dan sama sekali tidak mempunyai keyakinan terhadap kemampuan saya maupun suami untuk memperbaiki masalah kami. Saat itulah muncul tombol tidur. Saya menekannya 2, 3, atau 4 kali pada pagi hari. Ketika saya menekan tombol tidur itu, itulah satu-satunya saat setiap hari saya sungguh-sungguh merasa seolah-olah memiliki kendali. Sebuah tindakan yang bertentangan. Seakan-akan saya berkata, "Oh ya, ambillah kehidupan. Aku tidak mau bangun sekarang. Aku akan kembali tidur. Pergilah." Pada saatnya, pada saat akhirnya saya bangun, Chris sudah berangkat ke restoran. Anak-anak sudah berpakaian sesukanya, dan bus sekolah sudah lama pergi. Untuk mengatakan bahwa setiap pagi selalu heboh maksudnya adalah untuk menjelaskan tentang keadaan tersebut secara sopan. Pagi hari selalu berantakan, kami selalu terlambat. Saya lupa menyiapkan bekal makan siang, tas sekolah, tas olahraga, dan pamitan dilakukan saat kami berlomba keluar dari pintu. Saya merasa malu dengan banyaknya bola yang saya jatuhkan setiap hari. Merasa malu seperti itu hanya membuat saya semakin tidak berdaya.
Dan inilah si tukang mengeluh. Saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengawali hari saya dengan benar. Saya harus bangun tepat waktu, menyiapkan sarapan, dan mengantar anak-anak naik ke bus. Setelah itu, saya harus mencari pekerjaan. Bukan berarti saya harus mendaki puncak Everest. Bagaimanapun, kenyataan bahwa itu kegiatan yang mudah justru membuatnya semakin berat. Saya tidak punya alasan yang pantas mengapa saya tidak bisa melakukannya. Rasa percaya diri saya berada dalam spiral kematian. Jika saya tidak bisa bangun tepat pada waktunya, lantas bagaimana? Saya akan memiliki keyakinan terhadap diri saya sendiri untuk memperbaiki masalah keuangan dan perkawinan yang lebih besar yang Chris dan saya hadapi. Bila diingat kembali, saya bisa melihat bahwa saya mulai kehilangan harapan. Pernahkah Anda perhatikan bagaimana hal-hal kecil bisa terasa begitu sulit? Setelah mendengar dari Anda semua, saya tahu bahwa dalam hal ini saya tidak sendirian. Daftar hal-hal yang sulit ternyata bersifat universal. Di antaranya adalah berbicara dalam sebuah rapat, bersikap positif, membuat keputusan, mencari waktu untuk diri Anda sendiri, meminta umpan balik, mengangkat tangan Anda, meminta kenaikan gaji, tidak lagi meragukan diri sendiri, membuat ringkasan riwayat hidup Anda, menekan tombol kirim pada surel, tetap berpegang pada rencana Anda, menawarkan diri untuk menjadi yang pertama, datang ke acara reuni, memblokir mantan di media sosial, berbicara kepada seseorang yang menurut Anda menarik, turun ke lantai dansa, menerbitkan tulisan Anda, pergi ke pusat kebugaran, makan secukupnya, berkata tidak, meminta bantuan, singkirkan pertahanan diri Anda, mengakui bahwa Anda salah, mendengarkan. Dalam kasus saya, adalah bangun tepat pada waktunya. Sambil berbaring di tempat tidur setiap malam, saya selalu berjanji kepada diri sendiri bahwa besok saya akan berubah. Besok saya akan berubah. Besok saya akan bangun lebih pagi. Besok saya akan bersikap lebih baik dan berusaha lebih gigih. Saya akan ke pusat kebugaran. Saya akan bersikap ramah kepada suami. Saya akan makan makanan yang sehat. Saya tidak akan banyak minum. Besok saya akan menjadi saya pada masa depan. Dan dengan visi seperti itu, dalam benak saya ditambah hati yang penuh harapan, saya memasang alarm pada pukul 6 pagi. Kemudian memejamkan mata dan lingkaran pun mulai tepat pada keesokan paginya. Segera setelah alarm berbunyi, saya tidak merasa seperti saya pada masa depan. Saya merasa seperti saya yang lama, dan saya yang lama ingin tetap tidur. Ya, saya memang berpikir untuk bangun, tetapi kemudian saya ragu, membalikan tubuh saya ke arah alarm, lalu menekan tombol tidur. Hanya dibutuhkan 5 detik bagi saya untuk mengambil keputusan itu. Alasan yang membuat saya tidak bangkit dari tempat tidur sederhana. Saya hanya merasa tidak ingin. Belakangan saya baru mengetahui bahwa saya terperangkap di dalam apa yang oleh para peneliti disebut lingkaran kebiasaan. Saya sudah terlalu sering menekan tombol tidur setiap pagi sehingga perilaku itu sekarang menjadi sebuah pola lingkaran tertutup yang terprogram di dalam otak saya. Lalu, suatu malam, semuanya berubah. Saya baru saja hendak mematikan TV dan beranjak tidur ketika sebuah iklan televisi menarik perhatian saya. Pada layar terdapat gambar peluncuran sebuah roket. Saya bisa mendengar hitungan mundur terakhir yang terkenal 5, 4, 3, 2, 1. Api dan asap memenuhi layar, dan roket itu pun meluncur. Saya berkata dalam hati,
Itu dia. Besok, aku akan meluncurkan diriku sendiri dari tempat tidur, seperti roket. Aku akan bergerak dengan sangat cepat, sehingga aku tidak akan punya waktu untuk memengaruhi diriku. Itu hanya sebuah naluri, naluri yang dapat dengan mudah saya abaikan. Beruntung, saya tidak mengabaikannya. Saya justru bertindak. Kenyataannya adalah, saya ingin mengatasi masalah-masalah kami. Saya tidak ingin menghancurkan perkawinan saya atau tetap merasa seperti ibu paling buruk di dunia. Saya ingin aman secara finansial. Saya ingin kembali merasa bahagia dan bangga kepada diri saya sendiri. Dan saya ingin sekali berubah. Saya hanya tidak tahu caranya. Dan ini merupakan titik yang penting dalam kisah saya. Naluri untuk meluncurkan diri sendiri dari tempat tidur adalah suara hati saya yang berbicara. Mendengarkan suara hati ini menjadi titik balik. Mengikuti petunjuk-petunjuknya benar-benar mengubah hidup. Otak Anda dan tubuh Anda mengirimkan sinyal untuk membangunkan dan memberi perhatian. Gagasan meluncurkan diri saya sendiri dari tempat tidur ini adalah contohnya. Pada saat itu, naluri Anda mungkin kelihatan bodoh, tetapi bila Anda menghargai mereka dengan tindakan yang Anda lakukan, ia mampu mengubah kehidupan Anda. Masih ada hal lain tentang bertindak menurut naluri Anda dari sekadar kalimat "percayalah pada suara hati Anda". Penelitian terbaru dari Universitas Arizona yang bermitra dengan Cornell dan Duke telah menunjukkan bahwa terdapat koneksi yang kuat antara otak dan naluri Anda untuk bertindak. Pada waktu Anda menetapkan sebuah sasaran, otak Anda memperlihatkan sebuah daftar tugas. Setiap kali Anda berada dekat dengan hal-hal yang dapat membantu Anda mencapai sasaran ini, otak Anda akan memicu naluri Anda untuk mengirimkan sinyal agar sasaran itu tercapai. Izinkan saya untuk memberikan sebuah contoh. Katakanlah, sasaran Anda adalah untuk menjadi lebih sehat. Bila Anda berjalan memasuki ruang keluarga, tidak terjadi apa-apa. Namun, bila Anda berjalan memasuki sebuah pusat kebugaran, prefrontal cortex Anda akan menyala karena Anda berada dekat dengan sesuatu yang berkaitan dengan menjadi lebih sehat. Pada saat Anda melewati pusat kebugaran itu, Anda akan merasa bahwa Anda harus berlatih. Itu adalah naluri yang mengingatkan Anda akan sasaran Anda. Itulah suara hati Anda, dan penting bagi Anda untuk memperhatikan suara hati itu. Betapapun sepele atau bodohnya mungkin suara hati itu. Tanpa disadari, otak saya memberikan sinyal agar saya memperhatikan peluncuran roket di TV. Dalam momen 5 detik itu, otak saya mengirimkan serangkaian instruksi yang sangat jelas. Perhatikan peluncuran roket itu, Mel. Ambillah idenya, percayalah pada ide itu. Kemudian lakukanlah. Jangan berhenti dan berpikir. Jangan membahasnya. Besok luncurkan dirimu dari tempat tidur, Mel. Itulah salah satu hal yang bisa saya pelajari. Itulah salah satu hal yang saya pelajari dengan menggunakan 5-second rule. Bila berkaitan dengan sasaran, mimpi dan mengubah kehidupan Anda, suara hati Anda amat cerdas. Dorongan, desakan, dan naluri Anda yang berkaitan dengan sasaran siap menuntun Anda. Anda harus belajar untuk mempercayai dorongan-dorongan itu, karena seperti sudah dibuktikan oleh sejarah, Anda tidak akan pernah tahu kapan inspirasi terbesar Anda akan muncul dan kemana penemuan itu akan mengarahkan Anda seandainya Anda cukup mempercayai diri Anda untuk bertindak atas dasar dorongan itu.
Dengan cara inilah, sebagian penemuan paling bermanfaat di dunia ditemukan. Pada 1826, John Walker menemukan korek api saat dia sedang menggunakan sebatang kayu untuk mengaduk semangkuk bahan-bahan kimia. Lalu ketika dia berusaha membersihkan gumpalan yang menempel pada ujung kayu, kayu itu menyala. Dia mengikuti suara hatinya untuk mencoba mengulangi kejadian tadi, dan seperti inilah dia menemukan korek api. Pada 1941, George D. Mestral menemukan velcro. Setelah memperhatikan betapa mudahnya kerang menempel pada bulu anjingnya, tahun 1974, Art Fry mendapatkan ide untuk post-it note karena dia membutuhkan penanda buku yang dapat menempel pada halaman buku nyanyiannya sampai kebaktian gereja hari Minggu. Tetapi yang bila dilepas tidak akan merusak halaman-halaman bukunya. Bahkan dengan cara itulah lahir Frappuccino pada 1992. Seorang asisten manajer Starbucks di Santa Monica memperhatikan bahwa penjualan mengalami penurunan setiap kali cuaca di luar panas. Dia mempunyai naluri untuk membuat minuman beku, dan dengan mengikuti nalurinya, dia meminjam sebuah blender, mencoba-coba berbagai resep, kemudian memberikan sebuah sampel kepada wakil direktur. Setahun kemudian, Frappuccino yang pertama dijual di tokonya. Bila berhubungan dengan perubahan, sasaran, dan mimpi, Anda harus mempercayai diri Anda sendiri. Kepercayaan itu diawali dengan mendengarkan suara hati untuk berubah, serta menghargai suara hati itu dengan bertindak. Saya merasa sangat bersyukur bahwa saya mendengarkan ide bodoh saya untuk meluncurkan diri saya dari tempat tidur seperti sebuah roket, karena hasilnya adalah segala sesuatu dalam kehidupan saya mengalami perubahan. Inilah yang terjadi. Keesokan paginya, alarm berbunyi pada pukul 6, dan hal pertama yang saya rasakan adalah ketakutan. Keadaan saat itu gelap. Cuaca dingin, saat itu musim dingin di Boston, dan saya tidak ingin bangun. Saya memikirkan tentang peluncuran roket dan serta-merta merasa ide itu bodoh. Kemudian saya melakukan sesuatu yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Saya mengabaikan perasaan saya tidak berpikir, saya melakukan apa yang harus dilakukan. Alih-alih menekan tombol tidur, saya mulai menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Sesudah itu saya bangkit berdiri. Tepat saat itulah saya menemukan 5-second rule. The 5-second rule. Begitu Anda merasakan suara hati untuk bertindak guna meraih sebuah sasaran, maka Anda harus 5, 4, 3, 2, 1 dan bergerak secara fisik atau otak Anda akan menghentikan Anda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 2-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 3. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.